Lukisan karya Vincent van Gogh bernama The Starry Night merupakan lukisan paling terkenal di dunia setelah Mona Lisa. Dan kalau dijual, diperkirakan harganya mencapai 1 triliun rupiah. Kadang kita bingung, bagaimana cara kita memahami sebuah lukisan dan apa yang membuat sebuah lukisan menjadi terkenal. Nah, untuk itu, di sini kita akan pahami dan bedah bareng-bareng lukisan terkenal The Starry Night supaya kita bisa paham nilai sebuah lukisan dan kenapa The Starry Night begitu spesial. Ya udah langsung aja, mari kita bahas. Untuk memahami lukisan ini, pertama kita harus paham kalau The Starry Night termasuk dalam gerakan pasca impresionisme. Pasca impresionisme adalah gerakan lukisan yang tidak terikat pada suatu gaya dan sangat mengutamakan ekspresi diri. Dalam hal lukisan-lukisan Vincent, dia menggunakan warna dan gerakan kuas yang dilebih-lebihkan untuk menyalurkan ekspresinya ke dalam lukisan. Jadi pada dasarnya, Vincent menggunakan lukisan untuk menyampaikan perasaan dan keresahannya. Termasuk ke dalam lukisan The Starry Night, dia mencurahkan emosi dan keresahannya pada saat itu ke dalam lukisan. Oke, sekarang kita paham kalau lukisan The Starry Night adalah ekspresi Vincent. Oleh karena itu, selanjutnya kita harus memahami bagaimana keadaan hidup dia pada saat lukisan ini dibuat. Jadi, Vincent melukis The Starry Night pada saat dia sedang ada di dalam rumah sakit jiwa bernama Saint-Rémy di Prancis. Kenapa dia bisa masuk ke rumah sakit jiwa ini? Ini dikarenakan dia mengalami depresi berat, halusinasi, dan gangguan bipolar. Penyebabnya adalah, sejak muda, karya lukis Vincent tidak pernah ada yang laku. Dan yang membuat kondisi mentalnya lebih parah, impian dia untuk membuat komunitas seniman gagal karena bertengkar dengan temannya. Karena ini, Vincent sangat menderita sampai-sampai memotong telinganya sendiri dan berakhirlah dia di rumah sakit jiwa Saint-Rémy. Tapi di rumah sakit ini, mental Vincent mulai membaik karena dia diperlakukan dengan baik dan diberi satu ruangan khusus untuk melukis. Dari sinilah kreativitas dan produktivitas Vincent ada di puncaknya. Disinilah The Starry Night diciptakan. Lukisan The Starry Night itu digambarkan dengan mengikuti pemandangan dari jendela kamar Vincent pada malam hari. Tapi di zaman itu belum ada lampu bohlam. Jadi Vincent nggak bisa melukisnya langsung pada malam hari itu juga. Oleh karena itu, The Starry Night dilukis pada siang esok harinya dengan berbekal ingatan dan imajinasi saja. Oke, sekarang kita lihat objek di dalam lukisan ini satu persatu. Pertama, kita lihat dari yang terdepan dahulu, latar bagian terdepan. Di sini ada pohon cemara yang besar dan sangat tinggi mencapai langit. Kalau kalian lihat, pohon ini seperti api panjang yang menjulang ke atas. Kemudian di view aslinya, pohon cemaranya itu sebenarnya jauh dan kecil, tapi Vincent membawa pohon cemaranya ke bagian terdepan dan dilukis dengan ukuran yang lebih besar. Nah, ini sebenarnya mirip kayak lukisan Jepang yang satu ini. Vincent emang banyak terinspirasi dari lukisan-lukisan Jepang ketika melukis. BTW, kalau kalian tahu, di Eropa, pohon cemara dilambangkan sebagai simbol kematian. Dan mungkin Vincent sengaja membuat pohon cemara ini jadi objek terbesar dan terdepan di lukisan ini untuk mengekspresikan sesuatu. Mungkin aja. BTW, Vincent meninggal bunuh diri 1 tahun setelah lukisan ini dibuat. Oke, selanjutnya kita bahas latar bagian tengah. Bisa kita lihat ada sebuah desa kecil yang fokus utamanya ada di gereja di tengahnya. Kemudian di atas desa tersebut ada perbukitan disertai kabut di atasnya. Terus melihat gereja di tengah desa ini, kita bisa notice kalau gerejanya seirama dengan pohon cemara yang ada di latar terdepan. Dan kalau kalian sadar, desanya juga nggak ada di view asli kamar Vincent, padahal perbukitannya ada. Desa ini sepenuhnya berasal dari imajinasi Vincent. Beberapa sumber mengatakan kalau desa ini mungkin dilukis berdasarkan desa tempat Vincent tumbuh besar di Belanda. Soalnya bentuk gereja di tengah desa itu nggak ada di Prancis, tempat Vincent melukis lukisan ini. Tapi bentuk gereja kayak gini banyak ditemuin di Belanda, tempat Vincent tumbuh besar. Terakhir, kita bahas latar bagian belakang, langit dan bintang-bintang. Ini bagian paling mencolok di lukisan The Starry Night, mencakup 2/3 dari seluruh lukisan. Vincent melukisnya dengan cerah dan terang, bukan langit malam yang gelap gulita. Mungkin dia ingin menunjukkan kesan cahaya cerah dari bulan dan bintang-bintang. Kemudian kita bisa lihat kalau ada pusaran besar di langit. Menurut berbagai sumber, ini memberikan kesan kalau langitnya bergerak. Dan pusaran ini juga terinspirasi dari lukisan Jepang yang berjudul The Great Wave. Terus apakah langit yang Vincent lukis itu akurat dengan langit yang dia lihat? Astronomer modern pernah mencoba memprediksi bentuk langit saat Vincent melukis lukisan ini. Dan bisa kita lihat kalau ternyata lukisan Vincent cukup akurat. Ada bulan di bagian kanan, lalu bagian bawah ada planet Venus, dan di bagian atas ada konstelasi Aries.
Kesimpulannya, lukisan ini menurutku melambangkan kondisi mental Vincent yang memburuk dan juga menunjukkan kecintaannya terhadap alam dan astronomi. Dan setelah memahami setiap bagian dari lukisan ini, coba kalian lihat ulang lukisan ini pelan-pelan aja. Lihat setiap bagian, santai aja. Terus fokus ke apa yang hati kalian rasakan setelah tahu background lukisan ini. Perasaan apa yang muncul setelah kalian melihat ulang lukisan ini. Oke, udah. Setiap orang emang beda-beda. Tapi kadang muncul perasaan kuat seperti perasaan sedih, sepi, hangat, atau takjub. Nah, rasa itulah yang membuat lukisan ini adalah sebuah mahakarya menurutku. Dan juga ditambah, kalau The Starry Night merupakan pionir seni modern. Karena dari sini, seniman mulai berpindah haluan dari melukis dengan cara bernarasi ke melukis dengan cara berekspresi. Dan itulah bagaimana cara memahami sebuah lukisan. Ya udah gitu dulu aja pembahasan kita kali ini. Kalau kalian mau request bahas hal lain, tulis aja di kolom komentar ya. Oke, sekian dari aku. Jangan lupa subscribe. See ya.